ya. Tadi ketika pemateri pertama pun udah dilaksanakan terkait dengan book chapter itu sendiri di jam pagi gitu ya, kisaran jam 9 sampai jam 11 dan sekarang lanjut ke pematerian kedua tentang konservasi hewan itu sendiri dan eh jangan apa namanya, jangan surut semangatnya gitu ya meskipun berlanjut sesi pematerian terus gitu dari pagi sampai dengan sekarang dan semoga semangatnya tetap ada gitu. Karena materi sekarang juga relevan untuk membantu program kerja kita ataupun agenda kita nantinya itu seperti apa gitu, utamanya di book chapter yang mana tentang konservasi alam. Nah, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Dan tak lupa kita harus banyak-banyak bersyukur juga atas limpahan karunia dan juga rahmat maupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita masih bisa bernafas sampai dengan detik sekarang. Dan jangan lupa untuk senantiasa terus bersyukur. Nah, teman-teman semuanya dalam agenda hari ini tadi juga udah say hi ke pemateri kita yaitu Teh Wanda. Mungkin dari jurusan pendidikan biologi itu sendiri udah familiar gitu ya dengan nama Teh Wanda Salsabila gitu. Udah tahu banget gitu ya Teh Wanda Salsabila ini. Oh ya Teh, di sini juga aku mau ngenalin di Departemen Biologi ini kita ada 12 orang, yang mana 11 orang ini dari jurusan pendidikan biologi angkatan 2020, 21 sama 2022. Dan ada satu orang dari jurusan agroteknologi. Nah, pada agenda hari ini juga kita mau apa ya? Meminta insight-nya mungkin ya terkait dengan konservasi hewan. Nah, mungkin aku mau spill juga terkait dengan dari profil singkat gitu ya dari Teh Wanda yang aku ketahui bahwasannya beliau ini sangat-sangat menginspirasi juga gitu ya, apalagi eh saya pribadi gitu ya kenal dengan Teh Wanda itu ketika Mabim. Pasti angkatan 2020 tahu nih. Ketika Ombus terus Mabim, beliau jadi koordinator seksi kedisiplinan dan beliau juga saat itu menjabat sebagai koordinator divisi kemahasiswaan dan kaderisasi. Nah, kemudian juga beliau sempat di BLM ya Teh menjadi ketua Komisi 2 tentang administrasi dan juga anggaran di FKIP dan beliau juga eh Mawapres ya juara pertama dan juga Mawapres juara kedua di Universitas Sriwangi. Tentunya skill dan juga ilmu yang beliau dapatkan sangat-sangat apa ya dapat memberikan impact juga ke kita dan juga insight yang ya bervariasi gitu untuk kita ke depannya seperti apa. Nah, mungkin itu profil singkat ataupun pengenalan dari kita Departemen Biologi dan juga tadi sedikit banyaknya dari Teh Wanda. Nah, buat selanjutnya aku mau tanya dulu nih ke Teh Wanda buat kesibukannya apa nih Teh sekarang? Aku sok sibuk aja sih, Mi. Nggak banyak sih, aku sekarang ngajar juga, terus eh, sambil kerja, terus masih nyusun skripsi juga, terus apa ya, di rumah sih kebanyakan diem. Iya, kita doakannya teman-teman semoga Teh Wanda segera selesai dalam script suite-nya ya sampai nanti lulus Amin. wisuda gitu. Insya Allah mungkin tahun ini ya Teh ya atau kapan nih Teh? Iyalah harus, aku udah Harus ya malas tahun jadi ini. donatur kampus ya. Iya. Em, oke, mungkin itu. Terus juga, oh ya Teh buat share screen pematerian nanti itu apakah dari Teteh atau dari panitia? Em, Kayaknya dari kemarin tuh aku bilang ke Ilmi sih dari aku ya, cuman kayaknya laptop aku lagi nggak support, jadi bisa dibantu mungkin ya. Ini juga sinyalnya kurang baik di sini, jadi takutnya ada lag atau apa gitu. Oke. Mungkin panitia yang bertugas bisa untuk disiapkan share screen-nya ya karena sesi pematerian mungkin akan kita mulai gitu.
Mungkin sambil menunggu share screen-nya siap juga, mungkin mau menyinggung sedikit tentang konservasi hewan itu sendiri gitu Teh. Dari Teteh sendiri apakah ada punya pengalaman melakukan konservasi terhadap hewan gitu? Kalau aku sendiri ya, sebenarnya agak kaget pertamanya pas diminta buat ngasih materi biokonservasi hewan. Soalnya yang pertama, waktu matkul biokonservasi pas lagi online. Jadi sebenarnya pengalaman aku buat praktikum itu kurang banget. Malahan kayaknya pas praktikum biokon itu aku ngapain ya? Udah lupa gitu. Pokoknya si yang harusnya praktikumnya banyak itu jadi cuman dipadetin terus udah kayak gitu ya. Jadi nggak per kelompok, jadi itu per angkatan. Jadi kan kalau yang pas itu tuh perangkatan siapa sih yang kerja gitu ya, paling itu lagi dan teteh waktu itu nggak terlalu paham gitu apa yang dilakuin sama teman-teman teteh, jadi ya cuman ngikut aja kayak gitu. Terus jadi ikut kayak pertemuan atau apa kayak gitu sebenarnya enggak. Terus yang kedua, kalau masalah penelitian, aku juga nggak banyak menyinggung ke konservasi gitu. Tapi sedikitnya tahu lah karena kan udah lulus matkulnya ya, jadi harusnya sih tahu gitu. Iya betul. Mungkin juga ini sebagai pengenalan awal ya buat teman-teman terkhusus di jurusan pendidikan biologi gitu mahasiswanya yang belum sempat mengontrak. Ini bisa jadi ilmu yang lebih awal kalian ketahuin gitu tentang konservasi itu sendiri karena nanti kalau misalnya udah ngontrak dan ya belajar tentang biokonservasi itu secara khusus di matkul itu bakal seru banget sih apalagi kalau udah ke lapangannya gitu main berkunjung ke BKSDA misalnya ke perhutani ataupun ke ya tempat-tempat cagar alam gitu itu seru banget sih enaknya biologi kan emang ya suka jalan-jalan lah gitu kayak Oh iya, gitu. berarti kalau seingat aku berarti aku biokonservasi ada ding itu penelitian, tapi penelitiannya tuh bukan apa ya, bukan kayak ngitungin ada berapa banyak spesies kayak gitu enggak, tapi disuruh bikin apa ya buklet waktu itu tuh kalau nggak salah tentang misalnya eh, hewan apa yang jadi apa ya kayak ikonnya di suatu tempat kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pernah kalau nggak salah itu tuh berarti matkul biokonservasi itu. Cuman ya sebatas itu doang. Dan kayaknya juga bukan nggak yang gimana-gimana gitu loh. Soalnya kan cuma bikin buklet kayak gitu. Itu sih Mi. Iya, iya. Ini yang angkatan 20 kita juga sama sih Teh outputnya bikin buklet gitu dan kita sebelumnya emang harus observasi langsung gitu ke tempatnya dan ngobrol sama BKSDA di sana gitu buat ngambil datanya. Serunya sih di sana gitu. Nah, ini ada mahasiswa pertanian nih, agroteknologi GWS ya. Nanti main-mainlah ke bio. Oke, menarik sih sebetulnya buat ngebahas tentang biokonservasi gitu, apalagi buat praktikal di lapangannya. Pun ternyata setelah belajar biokonservasi, nanti lulusan pendidikan biologi itu sebetulnya nggak melulu jadi pengajar juga ya Teh ya, bisa jadi konservator gitu, ataupun pengamat, peneliti gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya teman-teman di sini ternyata mau kerja atau sukanya itu di lapangan kayak tour guide misalnya ataupun apa yang jagain cagar alam tuh ya penjaga-penjaga satwa di sana lah gitu. Eh kalau mau ranahnya di luar dari pendidikan itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja ya prolognya. Untuk pemaparan materinya, kiranya Teh Wanda apakah sudah siap Teh? Iya, siap. Oke, siap nih. Teman-teman juga harus siap ya dan juga harus semangat karena ini jam-jam rawan-rawannya takutnya kalian juga nggak fokus gitu. Jadi bisa duduk dan juga catat poin-poin pentingnya dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung ketika sesi tanya jawab. Mungkin itu aja. Untuk selanjutnya aku serahkan ke Teh Wanda untuk pemaparan. Oke, thank you Ismi buat pendahuluannya dan buat perkenalannya. Sudah memperkenalkan aku dengan baik ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, hai semuanya.
Jadi Halo. kita sekarang mau ngobrolin tentang biokonservasi ya. Ini kalau yang anak-anak biologi yang belum ngontrak berarti angkatan berapa ya? Angkatan 21 sama 22 belum ngontrak sih Teh. Oh, 21, 22 belum. Oke sih. Nah, biokonservasi ini sebenarnya matkul yang seru, cuman waktu itu aku online jadi nggak seru guys. Soalnya banyak ngedengerin materi teman-teman dan pusing gitu ya. Kalau misalnya ngomongin tentang biokonservasi, itu nggak jauh dari tentang keanekaragaman hayati, terus kepunahan dan lain sebagainya. Bisa di next slide. Nah, oh ya ini tema dari apa namanya PPT aku ceritanya Y2K guys. Aku tuh seneng banget bikin PowerPoint gitu ya. Jadi ini temanya Y2K, tapi kalau misalnya kurang kelihatan mohon maaf banget gitu. Oh ya, disclaimer juga karena waktu pas aku biokon itu lagi online, jadi kayaknya bakal banyak banget pembahasan-pembahasan yang tidak mendetail. Jadi aku mohon maaf sebelumnya ya, dan kalian bisa cari-cari tahu lah sendiri gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau minta kayak teman teteh yang expert banget di biokonservasi siapa nanti aku kasih tahu soalnya ada sih beberapa teman aku yang memang udah terjun langsung terus penelitiannya juga itu jadi nanti kalian bisa teteh arahkan ke teman-teman teteh gitu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini judulnya Do You Know Biodiversity? Kalian tahu nggak sih apa itu biodiversitas sebelumnya nih? Ya, jawab. Keanekaragaman hayati. Iya, betul. Ini ngajarnya kayak kayak ngajar ya. Mohon maaf banget kebiasaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat ada kata biodiversity itu nggak jauh dari keanekaragaman hayati. Ya memang bahasa Inggrisnya keanekaragaman hayati itu kan biodiversity gitu ya. Nah, kita tahu di bumi yang kita tinggali ini itu ada banyak sekali organisme yang hidup dari bakteri, terus manusia, hewan, tumbuhan, itu banyak banget kan. Nah, saking banyaknya itu jadi satu spesies itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati gitu. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini karena saking banyaknya, jadi dalam tahun ke tahun itu spesiesnya itu akan semakin banyak. Nah, kalau misalnya semakin banyak itu juga hasil dari kepunahan gitu. Jadi spesies-spesies atau keanekaragaman hayati yang kita tahu sekarang, yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adalah hasil dari kepunahan dari tahun-tahun bermiliaran tahun sebelumnya kayak gitu. Makanya kita sekarang itu bisa lihat ada banyak spesies baru, tapi ada juga spesies yang punah kayak gitu. Makanya kalau misal teman-teman lihat di Instagramnya Generasi Biologi gitu ya, itu suka ada update-update tentang misalnya spesies baru, terus ada update juga tentang spesies yang punah. Itu memang sebenarnya kayak saling mempengaruhi gitu loh. Jadi kayak ada yang punah, ada juga yang hadir gitu. Nah, seperti itu. Jadi keanekaragaman hayati itu akan terus seperti itu. Nah, terus wait ya. Aku juga sambil lihat catatan guys, jadi agak sedikit bakal sedikit terganggu gitu ya. Nah, terus si keanekaragaman hayati ini kan tadi disebutkan berdasarkan kepunahan gitu ya. Ada karena adanya kepunahan itu sendiri. Nah, dari kepunahan itu kenapa sih terjadi gitu? Nah, ternyata kepunahan itu terjadi karena membutuhkan atau terjadi karena adanya perubahan kayak gitu. Jadi kepunahan itu terjadi karena adanya perubahan seperti itu. Nah, dari keanekaragaman hayati ini terjadi karena berarti ingin adanya perubahan dalam suatu tempat seperti itu ya, guys. Aduh, aku ngomong apa? Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah,
karena tadi disebutkan banyak sekali keanekaragaman hayati dan banyak juga kepunahan, artinya kita tuh harus punya suatu cara gitu ya untuk menghadapi berbagai tantangan gitu untuk melindungi ekosistem kita sendiri seperti itu. Kenapa? Karena dari kepunahan itu sendiri sebelumnya itu sebenarnya udah terjadi 5 kali. Dari 5 kali kepunahan itu yang sekarang terjadi, kita sedang memasuki kepunahan ke-6. Dari yang ke-5 sebelumnya, itu sebenarnya terjadi karena faktor luar. Misalnya meteor kayak gitu ya. Meteor itu jatuh ke dalam bumi, terus nanti dinosaurus yang kayak gitu semuanya pada punah kayak gitu. Nah, itu terjadi di kepunahan yang ke-5 gitu. Nah, sekarang kita sedang memasuki kepunahan ke-6. Kepunahan ke-6 itu maksudnya adalah ada spesies lain yang mempengaruhi spesies yang lainnya. Kayak gitu. Jadi misalnya ada satu spesies ini nih, terus karena dia datang, terus jadi nanti akan mempengaruhi spesies tersebut buat menghilang, misalnya seperti itu. Nah, siapakah spesies yang kita sebutkan tersebut gitu ya? Nah, ada yang menyebutkan itu adalah, jadi menurut hipotesa ya, yang sekarang menjadi faktor utama mengalami kepunahan ke-6 itu ya manusia gitu. Jadi kerusakan, kepunahan, terus hal-hal yang bisa mengurangi keanekaragaman hayati itu kebanyakan disebabkan oleh manusia. Nah, itu yang sedang terjadi pada kepunahan ke-6 ini, seperti itu. Nah, kenapa sih manusia bisa menjadi salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan kepunahan atau kepunahan cepat di kepunahan yang ke-6 ini gitu. Yang pertama, yang namanya manusia itu mereka itu gemar sekali untuk melakukan apa ya? Maksudnya produktif untuk membuat anak misalnya kayak gitu kan. Jadi tingkat kelahirannya itu banyak sekali. Peningkatan populasinya itu banyak sekali. Nah, itu peningkatan populasi itu sebenarnya ya ada bagusnya ada jeleknya ya. Bagusnya ya mungkin kita jadi punya banyak teman, kita bisa melakukan banyak hal-hal bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Tapi untuk alamnya sendiri tentunya ada sisi jeleknya. Contohnya dengan populasi manusia yang semakin banyak, itu sumber daya alam otomatis akan semakin berkurang. Apalagi sumber daya alam yang sulit diperbaharui seperti itu ya. Nah, itu nantinya akan susah diperbaharui, habis gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan kepunahan. Nah, faktor lain misalnya manusia ini rakus kan. Misalnya lihat hewan baru, terus bagus nih kulitnya, diburu kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk kesalahan manusia yang menyebabkan kerusakan habitat, pengurangan keanekaragaman dan lain sebagainya seperti itu. Dan sebenarnya populasi manusia yang semakin meningkat ini itu sudah diprediksi gitu ya. Dari tahun 1900 misalnya populasi manusia itu meningkat 3 kali lipat. Kemudian pada tahun 1000 berapa gitu itu udah 3 kali lipat lagi peningkatannya. Nah, itu yang bisa menyebabkan banyaknya populasi manusia yang merusak seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi populasi manusia itu bisa mempercepat laju kepunahan, makanya ada salah satu upaya, yaitu upaya konservasi yang bisa menghadapi berbagai tantangan untuk melindungi suatu ekosistem atau melindungi keanekaragaman hayati. Nah, itulah yang disebut dengan biokonservasi itu. Jadi adanya biokonservasi ini karena ya tadi pertama adanya kepunahan
dari berbagai macam makhluk hidup gitu ya. Terus karena populasi yang semakin meningkat dan jadi banyak sekali sumber daya alam yang habis, terus banyaknya keserakahan manusia. Nah, makanya dibuatlah gitu suatu ilmu atau multidisiplin yang khusus concern-nya itu untuk menghadapi berbagai tantangan gitu dan untuk melindungi ekosistem itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar tentang biokonservasi, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, ya kita berbicara tentang bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan yang tadi disebutkan seperti itu. Nah, apa? Nah, biokonservasi sendiri itu kan tadi udah disebutkan ya seperti itu. Kalau misal contohnya pada hewan nih ya, biokonservasi hewan. Jadi kalau misalnya hewan itu mereka itu kan ibaratnya diinventarisasi ya untuk dilihat berapa banyak populasinya ada di bumi seperti itu. Nah, nanti populasi sebanyaknya populasi itu nanti uh, dikumpulkan dalam satu website yang disebut dengan IUCN misalnya kayak gitu. Nah, nanti kita bisa tahu nih, oh hewan tersebut ternyata masuk ke dalam kategori danger. Terus ada yang kategori udah punah atau extinct atau yang sangat sangat dilindungi. Nah, itu fungsinya dari biokonservasi tadi. Nah, berbicara tentang inventarisasi, kita bisa next slide. Bisa di next slide. Nah, berbicara tentang inventarisasi satwa, fauna, atau hewan, itu berarti kita membicarakan tentang bagaimana kegiatan suatu pengumpulan data atau informasi untuk mengetahui kondisi populasi suatu jenis satwa dan termasuk habitatnya. Nah, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di lapangan nih, kayak misalnya kamu ke hutan gitu ya, terus suka melakukan penelitian. Nah, ini biasanya jadi selain untuk melihat ada nggak populasi atau kan ya spesies baru misalnya, ada nggak spesies baru. Nah, kita juga sekalian biasanya ada yang namanya penginventarisasi satwa. Nah, selain itu ya selain tadi ya, selain untuk melihat spesies baru ya juga dilakukan inventarisasi satwa. Nah, kegiatannya itu terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Ada pengumpulan data populasi jenis satwa, ada ukuran dan struktur populasi, terus penyebaran dan pergerakan, dan keadaan habitatnya. Sebelum kita bahas satu persatu, jadi aku mau ngingetin lagi ya kalau populasi itu kan kumpulan dari berbagai macam spesies yang sama gitu kan. Nah, nanti di inventarisasi ini berarti dilihat gitu ya, di dalam satu populasi itu tuh masih banyak apa enggak kayak gitu. Nah, itu maksudnya inventarisasi. Terus kayak nanti tuh dilihat perkembangannya seperti apa. Nah, tadi disebutkan kegiatannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengumpulan data populasi. Sebentar ya. Sebentar. Nah, kalau misalnya pengumpulan data populasi jenis satwa ini, kita biasanya mempelajari tentang informasi-informasi tentang suatu populasi tersebut gitu ya. Bisa dilihat dari misalnya pengelolaan hubungan pemangsaan gitu, misalnya cara mereka mencari makan kayak gitu ya. Terus tentang habitatnya seperti apa, terus tentang upaya apabila dia diganggu sama hewan lain. Misalnya kayak ada populasi kijang nih, si populasi kijang ini nanti suka digangguinnya sama siapa, kayak gitu. Nah, itu dilihat apakah nanti yang pengganggu tersebut bisa bisa mempengaruhi banyaknya populasi kijang tersebut atau enggak. Nah, itu yang dilihatnya kayak gitu. Terus yang kedua, ukuran dan struktur populasi. Nah, ini tuh kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Fungsinya untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya si populasi tersebut. Jadi kayak misalnya ada yang matinya berapa, yang lahirnya berapa gitu ya.
sesuai dan disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin. Jadi nanti dibandingkan antara betina dan jantan itu seperti apa. Nah, kemudian perbandingan antara jumlah anak-anaknya sama yang induk-induknya berapa. Nah itu. Jadi ini tuh dilihat gitu secara berkesinambungan kayak gitu. Jadi supaya bisa tahu oh ternyata misalnya populasi induknya ada sekian gitu, anaknya sekian seperti itu. Nah, kemudian ada penyebaran dan pergerakan. Nah, kalau misalnya penyebaran dan pergerakan, ini yang namanya hewan, dia tuh kan nggak diem ya. Jadi bisa aja mereka lagi melakukan migrasi misalnya. Pokoknya tentang bagaimana mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Biasanya kan ada yang berbareng-barengan gitu, ada yang sendiri gitu ya. Nah, itu dilihat gitu. Nah, informasi ini tuh sangat penting karena digunakan untuk pengembangan fungsi kawasan, misalnya sebagai sarana kegiatan wisata alam yang terbatas, gitu ya. Kan ada tuh misalnya kalau di luar negeri, mungkinnya di Afrika kayak gitu kan suka banyak banget wisatawan-wisatawan juga ke tempat habitatnya yang asli gitu kan. Nah itu kan dilihat dulu apakah misalnya berbahaya nggak nih kalau misalnya kita manusia ke sana kan takutnya tiba-tiba ada singa banyak datang kan nggak mungkin kan ya kita ke sana. Nah, makanya harus dilihat nih penyebaran dan pergerakannya seperti apa karena lingkungan tersebut bisa aja nanti dikembangkan gitu ya untuk tadi gitu untuk wisata seperti itu. Nah, yang terakhir itu keadaan habitatnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang keadaan habitatnya, itu kita melihat tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda khas satwa di lapangan ngapain aja gitu. Terus kita pelajari mereka tuh ngapain aja di tempat tinggalnya. Kalau misalnya tempat tinggalnya ini dijadikan komplek perumahan kan bahaya tuh. Nanti dia bakal terganggu kebiasaannya. Nah, itu cara kita misalnya mau menanggulanginya seperti apa? Dipindahkan terus dibuatkan tempat yang sama atau seperti apa? Misalnya kayak gitu ya. Atau ya misalnya untuk keselamatan kita juga nih, oh dia di habitatnya di tempat tinggalnya biasa suka tidur, berarti pas dia pergi kita pergi gitu, maksudnya kayak gitulah ya. Nah itu jadi kegiatan untuk inventarisasi fauna dan satwa itu seperti itu ya. Jadi ada 4, ada pengumpulan data populasi jenis satwa, ukuran dan struktur populasi, penyebaran dan pergerakan, dan keadaan habitatnya. Oke, bisa dilanjutkan? Prinsip-prinsip inventarisasi fauna. Nah, ini ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan ketika misalnya kamu sedang melakukan inventarisasi fauna. Yang pertama itu, mmm, yang pertama kita harus tahu yang namanya waktu aktif si satwa tersebut ya. Misalnya kita mau menginventarisasi kelelawar, tapi kita keluarnya pagi-pagi gitu kan nggak mungkin ya, nggak nyambung karena kelelawar itu hewan nokturnal, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melihat banyaknya populasi kelelawar pada suatu gua, misalnya tuh kan kita datangnya malam-malam atau saat keadaan gelap kayak gitu. Karena waktu aktif kelelawar itu ya pada malam hari. Nah, terus contohnya adalah kita mau menginventarisasi rusa gitu ya, rusa Timor misalnya, itu di sini contohnya rusa Timor ya. Nah, dia itu kan satwa yang aktifnya siang hari nih, berarti kita maksudnya satwa yang aktif di siang hari maupun di malam hari. Berarti kita bisa misalnya ngelihatnya itu di kedua waktu tersebut juga bisa. Terus waktu itu pernah diperlihatkan juga kalau nggak salah sama Pak Diki ya waktu pas pembelajaran biokonservasi. Kalau misalnya salah satu cara untuk menangkap gambaran harimau ya, kalau nggak salah nggak tahu macan yang hitam gitu loh, nggak tahu lutung. Pokoknya itu dilihatnya tuh dari ketika malam hari pakai kamera gitu. Nah, itu baru kelihatan dia keluar. Nah, itu berarti kan waktu aktifnya si macan tersebut itu adalah ketika malam hari, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua ada aktivitas dari fauna atau satwa ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, contohnya adalah ketika berbicara tentang pergerakan atau penjelajahan ya. Nah, karena aktivitas satwa ini dipengaruhi oleh 2 aspek. Yang pertama, rutinitas harian, contohnya kayak cari makan, cari air, kayak gitu ya. Terus cari tempat istirahat. Nah,
Kemudian ada aspek musiman yang berkaitan dengan iklim setempat. Jadi ada aktivitas yang biasa dilakukan setiap hari, ada yang aktivitas musiman. Misalnya kalau hewan hewan kayak beruang katanya kan mereka melakukan hibernasi ketika musim dingin kayak gitu. Nah itu kan musiman tuh, tapi setiap harinya ya cari makan misalnya kayak gitu ya. Nah itu kita harus lihat juga dari aktivitas satwanya. Kemudian lokasi. Lokasi ini mengenai tentang lokasi apa saja yang biasanya dilewati oleh fauna atau satwa. Karena kan kalau misalnya kita mau ngeinventarisasi fauna atau hewan itu kita tuh nggak bisa deket-deket guys. Jadi harus pakai kecuali ya kalau hewannya tidak berbahaya ya. Tapi kalau misalnya kita mau menginventarisasi singa, masa mau deket ya kan takut gitu. Jadi biasanya disimpan kameranya tuh di dekat tempat-tempat yang biasanya mereka lewati gitu. Nah makanya kalau hewan-hewan buas itu kan dilihatnya tuh jauh gitu ya, secara jauh kayak gitu. Nah, itu pakai kamera-kamera yang disimpan di tempat-tempat yang biasanya mereka datangi atau lewati kayak gitu. Nah, terus eh, contoh lainnya misalnya ada katak air nih. Ada yang pernah ikutan herping nggak? Ismi, kamu pernah herping nggak? Enggak teh, aku kebagiannya yang reptil. Alah, ada yang pernah nih, Itu ada. keren-keren. Aku nggak pernah, guys. Hmm. Soalnya waktu waktu itu apa ya aku dapetnya? Burung aku mah, Aves dapetnya. Jadi tidak ikutan. Nah, itu kalau misalnya herping kan itu juga dilihat ya lokasinya di mana misalnya yang suka ada katak gitu ya. Nah, kalau katak itu kan hidupnya di air, di darat gitu ya. Jadi lokasi yang tempatnya itu biasanya ya di dekat lokasi perairan gitu. Kayak gitu. Nah, apa nih cuman hama kayak serangga. Oh, itu kalau serangga yang itu ya kayak tanaman kayak gitu. Oke, oke. Kalau kalau serangga biasanya ada lagi caranya tuh eh beda pokoknya dia bisa apa ya namanya tuh capture kalau nggak saya nggak Mi namanya itu ya. Kalau kalau kan ada yang suka meneliti kayak eh, kupu-kupu kayak gitu kan, capung itu biasanya pakai yang kayak gitu tuh. Jadi ditangkap dulu, gimana ya kan capture tuh ditangkap, terus ditandai gitu ya. Nah itu light trap betul. Ada juga kalau misalnya kupu-kupu itu diambil dulu, ditandai, terus dilepasin lagi gitu kan ya. Terus nanti dilihat kayak gitu. Itu temanku ada yang penelitiannya tentang kupu-kupu, jadi sedikit tahu. Nah, kemudian itu ya, tadi lokasinya kita harus tahu lokasi yang biasa dilewati oleh satwa tersebut di mana aja. Kemudian ada musim. Nah, ini juga membantu ya ketika untuk menginventarisasi fauna, kita harus tahu musim mereka biasanya aktif itu kapan gitu. Contohnya kayak katak lagi nih. Katak itu kan biasanya suka ada ketika musim penghujan, misalnya kayak gitu. Soalnya ketika musim penghujan itu banyak katak-katak yang kawin misalnya. Kan mereka suka keluarnya ketika beres hujan nih, itu kan suka ada suara-suaranya. Nah, itu tuh cari cari betina sebenarnya gitu. Menarik menarik lawan jenis lah ibaratnya supaya melakukan kawin kayak gitu. Makanya suka banyaknya ketika musim penghujan. Nah, sedangkan kalau misalnya kemarau nih, katak itu jarang ditemukan kayak gitu. Oke, terus peralatan yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan untuk kegiatan inventarisasi juga harus peralatan yang tidak merusak organ atau bagian tubuhnya. Contohnya tadi ya, kalau serangga itu pakai light trap, soalnya kan serangga itu suka sama cahaya, jadi biasanya suka ngedeketin kayak gitu kan, tapi nggak mati si serangganya gitu. Jadi kalau misalnya mau menginventarisasi nyamuk gitu ya, jadi tidak ditepuk gitu ya. Jadi ada perangkapnya sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai merusak hewan organnya. Tapi mungkin kalau misalnya serangga mah banyak berenang ya kan, soalnya serangga mah banyak gitu ya. Kecuali kalau misalnya hewan-hewan yang udah yang gede-gede gitu, itu nggak boleh sampai merusak atau melukai bagian organ dari hewannya sendiri gitu. Kemudian ada metode yang digunakan. Nah, metodenya tuh banyak banget guys, metode untuk menangkap atau inventarisasi fauna itu banyak banget. Tapi kalau burung nih contohnya, kalau burung itu metode yang digunakan adalah IPA atau Index Point of
index point of abundance. Aku kurang paham ya itu kayak gimana, soalnya belum pernah ngelakuin, tapi ada yang disebut dengan metode IPA yang bisa digunakan sebagai inventarisasi burung seperti itu. Kemudian cara penangkapan. Nah, cara penangkapan itu harus tepat gitu ya. Tadi misalnya peralatannya udah bagus nih, kita udah punya, tapi cara nangkepnya jelek ya, jadi nggak bagus gitu dalam menginventarisasinya seperti itu. Nah, si cara penangkapan ini biasanya membantu dalam pembuatan spesimen. Jadi kalau misalnya serangga, lagi ke serangga yang paling gampang. Kalau serangga itu kan banyak ya, maksudnya tuh hewan yang paling banyak itu kan serangga gitu. Jadi misalnya tuh kita mau nangkep kupu-kupu nih, banyak nih populasi kupu-kupu jenis itu, ya kita tangkap satu, terus ya kita jadikan spesimen. Nah kalau yang namanya spesimen itu kan harus utuh ya. Pernah buat insektarium kan kalian? Pernah belum? Pernah ya? Nah itu kan harus utuh, bagian organnya harus jelas gitu, harus ada bagian sayapnya misalnya, itu harus ada. Nah itu cara penangkapannya makanya harus tepat, jadi nggak boleh ada bagian yang robek misalnya atau kakinya yang patah, itu kurang bagus lah ibaratnya. Nah seperti itu. Apalagi selanjutnya dilanjut. Nah oke, metode inventarisasi fauna. Nah metode inventarisasi fauna tadi kan aku sebutin banyak ya. Tapi secara general itu bisa terbagi jadi dua. Ada yang disebut dengan metode inventarisasi fauna secara sensus, ada yang metode sampling. Jadi hewan juga disensus, bukan cuma manusia gitu ya. Nah, fungsinya buat apa ya? Tadi untuk melihat data mereka di IUCN-nya kayak gimana, misal apakah terancam punah atau sudah punah atau gimana gitu ya. Itu kan dapatnya dari salah satunya dari sensus kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk sensus sendiri itu yang kan ibaratnya tuh dia ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Salah satunya itu adalah biaya dan anggaran, terus area dan ukuran populasi. Ini aku nggak itu ya nggak tulisin, jadi bisa didengarkan ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi biaya dan anggaran, terus area dan ukuran populasi, waktu, fasilitas dan peralatan, struktur vegetasi, topografi, dan distribusi ruang. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan sampling tuh sensus tuh lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak tenaga gitu ya. Soalnya cakupannya dia luas gitu dibandingkan dengan yang sampling. Nah, sekarang aku mau bahas yang sensus dulu ya, bisa di next. Oke, jadi metode sensus itu berdasarkan objeknya nanti terbagi menjadi 3 jenis. Ada sensus langsung, tidak langsung, sama kombinasi. Jadi cara sensus tersebut diperlukan pengetahuan pengenalan jenis satwa dari tanda-tanda fisik, bentuk, ukuran, dan warna. Sedangkan kalau sensus tidak langsung itu diperlukan tanda-tanda yang ditinggalkan atau bagian-bagian satwa yang ditinggalkan pada tempat tinggalnya, tempat cari minum, tempat mencari makan, dan sarang yang ditinggalkan. Untuk sensus langsung itu biasanya untuk sensus pada hewan-hewan yang tidak berbahaya ya, itu biasa pakai sensus langsung. Contohnya misalnya kijang, rusa, itu kan mereka tidak berbahaya kepada kita secara langsung gitu ya. Jadi itu yang digunakan biasanya sensus langsung. Nah, terus kalau sensus tidak langsung, ini biasanya pada serangga ya, serangga yang tadi capture kayak gitu, itu sensus tidak langsung tuh. Terus pada hewan-hewan buas, contohnya kayak harimau tadi di sensusnya tuh melalui foto misalnya, foto foto mereka lewat tadi loh, lewat suatu lokasi, ada satu datang, dua datang kayak gitu. Nah itu dilihatnya dari situ, dari kameranya gitu, dari hasil fotonya. Nah, kalau kombinasi berarti ada dokumentasinya gitu ya dari fotonya, terus kita langsung juga melakukan sensus, melihat gitu ya secara langsung kayak gitu. Nah, itu untuk metode sensus, bisa dilanjut lagi. Nah, ini salah satu bentuk metode sensus langsung ya, ada dua.
Yang pertama sebelah yang gambar 7 itu disebut dengan metode penghalauan atau disebut juga drive count. Nah, ini biasanya digunakan untuk melakukan sensus pada area hutan yang luas. Contohnya seperti savana yang daerahnya tuh terbuka kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada bagian penghalauan ya, yang bulat itu penghalauan, terus ada pencatat dan ada satwanya kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk metode penghalauan ini kita tuh sebagai orang yang akan mensensus hewan-hewan tersebut, kita harus memperhatikan medannya. Medannya kayak gimana nih, bagus apa enggak, kayak gitu. Kemudian memperhatikan kondisi iklim. Ya masa kita hujan-hujan gitu ya mau melakukan sensus, nggak mungkin gitu kan. Jadi harus dilihat juga nih iklimnya kayak gimana. Biasanya makanya dilakukan di savana itu kan karena panas ya biasanya savana itu kan. Jadi lebih mudah lah ibaratnya. Terus memperhatikan waktu ya. Tadi kita balik lagi ke prinsip ya, berarti memperhatikan waktu di mana si hewan tersebut biasanya selalu aktif gitu ya untuk mencari makan, beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian untuk sensus secara langsung pada metode penghalauan ini kita nggak boleh menggunakan pakaian yang mencolok atau memakai wangi-wangian. Takutnya hewan-hewan tersebut itu tahu keberadaan kita terus nggak mau datang atau bahkan bisa membahayakan kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak tidak diperbolehkan lah menggunakan pakaian yang misalnya pakai baju pink kayak gitu kan. Aku dong ya pakai baju pink. Aku suka pakai baju pink. Terus atau bisa pakai wangi-wangian yang heboh gitu ya, itu nggak perlu gitu. Nah, terus kita juga harus memperhatikan arah angin gitu. Kita harus perhatikan arah angin. Kemudian sensus itu sebaiknya dilakukan pada waktu memulai aktivitas. Jadi kita harus tahu jam si hewan itu melakukan aktivitas. Jadi kita langsung memulai sensus pada saat itu juga, kayak gitu. Kemudian cuacanya tidak hujan, tadi udah disebutin ya. Kemudian penggunaan personel. Jadi personelnya itu jangan sendirian kalau misalnya melakukan sensus langsung melalui metode penghalauan ini. Jadi harus banyak orang kayak gitu. Kalau sendirian ya susah gitu kan. Soalnya kan banyak nih yang bakal dilihat kayak gitu. Nah, terus di sini ada metode persimpangan. Kalau metode persimpangan ini biasanya dibuat untuk contoh luas gitu. Ada contoh luasnya gitu. Jadi lebih kecil lah ibaratnya dibandingkan dengan metode penghalauan. Nah, luasnya itu minimal 6,4 kilometer gitu. Nah, nantinya ini tuh bakal dibuat jalur-jalur gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, kan kalau yang metode penghalauan mah bebas ya ini teh. Bebas aja gitu ya. Kalau ini mah teratur gitu ya. Metodenya tuh ada apa namanya jalurnya gitu. Nah, ada jalur penyensus antara jalur satu dengan jalur berikutnya dibuat saling bersimpangan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan yang warna putih itu kan kotak putih itu kan penyensus. Di sebelah sana misalnya terus di sebelah sininya ada lagi penyensus kayak gitu. Jadi itu yang maksudnya bersimpangan itu seperti itu. Kemudian nah terus dilakukan ini si sensusnya itu dilakukan ketika waktu pemberangkatan secara serempak. Jadi misalnya hewannya itu mau berangkat nih kemana gitu. Nah itu secara serempak kita harus langsung menyensus kayak gitu. Jadi nggak apa ya. Jadi pokoknya berbarengan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, itu ya, itu untuk metode sensus langsung. Kemudian kalau misalnya tentang metode sampling, ini biasanya digunakan karena biasa sama orang-orang oh ini bukan nah itu. Nah, itu untuk yang biasanya adanya keterbatasan waktu, yang itu ya. Jadi yang metode sampling aku tidak ada di sini ya, tidak ada di PPT. Nah, jadi kalau pokoknya yang sampling itu dia dilakukan berdasarkan adanya keterbatasan waktu, duit ya itu, terus juga wilayah gitu ya. Misalnya wilayahnya kecil gitu loh, tapi kita bisa pengen melakukan inventarisasi gitu. Contohnya ada namanya tuh metode transek gitu, metode transek jalur. Jadi nanti tuh kalian buat apa namanya ya, kayak jalur kayak gitu.
yang ditentukan lebar dan panjangnya, terus nanti kalian lihat ada apa aja di situ. Ismi kayaknya pernah ya kamu ya? Itu biasanya buat daerah-daerah sebenarnya di mana aja juga bisa sih, tapi kebanyakan tuh kalau setahu aku orang-orang yang suka di pantai kayak gitu ya, ya nggak Mi? Yang Iya, ngeliatinnya di pantai gitu, iya. pengen melihat bisa tuh dari satu jalur ini tuh ada apa aja gitu loh. Gitu ya, itu transek jalur. Nah, terus ada metode transek garis, itu juga sama, tapi jadi dibuat ada dua metode kalau transek garis ya. Dia itu tidak ditentukan jarak kanan dan kiri, terus harus ditentukan sudut kontak. Ini aku kurang paham sih kalau yang transek garis. Kalau yang transek jalur kebayang kayak gitu. Nah, terus ada lagi metode perangkap ya, trapping tadi udah disebutin salah satunya ada yang pakai lampu tadi. Terus bisa juga kayak trapping itu ada yang bikin kayak apa tuh namanya? Ya jebakan kecil kayak gitu. Nah, itu biasanya untuk menangkap apa ya? Kayak mamalia-mamalia kecil kayak gitu. Terus ada kamera. Nah, kamera trapping. Kamera trapping itu yang tadi digunakan untuk melakukan apa tuh namanya pada hewan gitu ya, hewan-hewan yang buas kayak gitu. Biasanya kan pakai kamera trapping. Nah, yang kamera trapping ini biasanya kita tuh bisa melihat secara jelas aktivitas faunanya gitu ya. Nah, dan tadi kamera trapping itu harus disimpannya pada lokasi-lokasi yang memang dilalui oleh si hewan tersebut kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Metode IPA ya tadi buat burung itu jadi jadi kalau metode IPA itu setiap interval 5 menit kita harus mencatat jenis burung yang diamati. Jadi misal tuh kalian pakai teropong mungkin ya, pakai pakai teropong dilihat tuh setiap 5 menit ada burung apa aja yang lewat ibaratnya kayak gitu. Atau ketika kamu mendengar suara burung, oh ini suara burung ini kayak gitu. Jadi tetap ya kayaknya kalau misalnya kalian mau melakukan inventarisasi tadi kan disebutkan ya di awal. Kalian tuh harus tahu dulu yang namanya fisiknya tuh kayak gimana gitu. Fisik dari spesies ini kayak gimana, dia ciri khasnya kayak gimana kayak gitu. Terus bentuknya kayak gimana. Kadang-kadang kan kalau untuk orang-orang awam, kupu-kupu aja misalnya ya, kita nggak tahu ternyata kupu-kupu beda warna itu udah beda spesies, misalnya kayak gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu biasanya orang-orang yang melakukan penelitian itu dia punya buklet kecil yang isinya tuh memang nama-nama spesies-spesies tersebut kayak gitu. Atau ya tadi diambil spesimennya terus diteliti di lab gitu. Itu biasanya ya. Kemudian apalagi ya? Nah, untuk inventarisasi sih tadi udah ya metode sensus langsung sama tadi tuh sampling kayak gitu. Nah, itu untuk inventarisasi. Selanjutnya apa nih? Kita kehitungan ya. Jadi sebenarnya indeks keragaman jenis ini adalah perhitungan secara matematis yang digunakan untuk kayak kita tuh melihat, oh ternyata pada lingkungan ini tuh misalnya tuh ada ekosistem sawah lah ya misalnya. Di ekosistem sawah ini ternyata banyak ya keragaman keragaman hewan sama tumbuhannya. Dilihatnya dari apa misalnya kayak gitu. Ya dari ini caranya. Gitu kita bisa melihat dari ada banyak belalang itu misalnya 10, terus kodok misalnya 5 kayak gitu. Nah, nanti dihitung gitu. Ada jumlah hewan yang ada di situ tuh ada berapa kayak gitu. Nah, itu untuk menghitung indeks keragaman jenis. Dan indeks keragaman jenis yang aku tulisin di sini itu berdasarkan Shannon-Wiener ya. Ini yang paling mudah dan yang paling sering digunakan. Karena ada satu lagi, siapa ya? Ismi tahu nggak satu lagi siapa yang indeks keragaman jenis tuh? Ada 2 pokoknya, 3 malahan. Satu lagi siapa nggak tahu. Nah, yang 2 ini Shannon Winner gitu. Si Shannon Winner ini ada 2 rumusnya. Satu lagi yang pakai log-logan, tapi ini yang paling mudah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini kan ada sigma ya. Sigma nggak sih? Ini bener kan ya namanya sigma. Sigma PI dikali in PI gitu. Nah, ini
Nanti biasanya di biokonservasi itu ada di ulangan, guys. Ada tuh. Ini inget banget soalnya. Cara ngitungnya sebenarnya gampang. Kalian kalian bisa lihat di YouTube. YouTube ada banyak, guys. Ini gampang banget. Aku tuh sebenarnya pengen ngasih tutorialnya, cuman ini masalah laptopnya tidak mendukung, guys, gitu. Nge-lag. Jadi mohon maaf banget, kayaknya kalau untuk yang indeks keragaman jenis aku nggak bisa kasih tutorialnya kayak gimana. Tapi biasanya di Excel juga bisa. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif gitu. Sedangkan aku penelitiannya kualitatif, guys. Jadi kurang paham juga kalau misalnya sebenarnya paham ya kalau yang Weiner mah gitu, tapi kalau yang lainnya itu kurang paham gitu. Itu jadi biasanya digunakan ini tuh untuk melihat keanekaragaman jenis pada suatu wilayah kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Untuk yang perhitungannya nanti aku kasih itu aja ya, link YouTube-nya. Gitu, guys. Gimana, Mi? Masih adakah waktunya? Oh, ini Oke. ada nilai tolak ukur. Bentar deh, Mi. Ini ada nih. Iya, masih ada kok Teh. Mangga, mangga. Sorry ya. Nah, jadi ini ada nilai tolak ukur indeks keanekaragaman H aksen. Jadi kan H aksen tadi itu kan disebutnya indeks keanekaragaman ya. Jadi kalau misal hasil indeks keanekaragamannya kurang dari 1, berarti artinya keanekaragamannya rendah. Miskin, produktivitas sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan ekologis yang berat dan ekosistem tidak stabil. Jadi misalnya kamu ngitung nih, udah ngitung hasilnya ternyata si H aksennya itu kurang dari 1. Oh, berarti dia keanekaragamannya rendah kayak gitu. Kalau misalnya kalian menghitung H aksennya itu lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 3, ini biasanya ditulisnya 3 aja sih, guys. Ini 3,322 nggak apa-apa, tapi biasanya di beberapa sumber nulisnya 3 aja kayak gitu. Nah, ini artinya keanekaragamannya sedang, produktivitasnya cukup, kondisi ekosistemnya cukup seimbang, terus tekanan ekologisnya sedang. Terus yang selanjutnya H aksennya itu lebih besar dari 3,32, berarti keanekaragamannya tinggi, stabilitas ekosistemnya mantap, produktivitasnya tinggi, kayak gitu. Nah, berarti kalau H aksennya bisa tuh lebih tinggi dari 3 ya berarti keanekaragamannya tinggi, banyak sekali spesies yang hidup di sana, misalnya kayak gitu. Itu ya, guys. Okay, it's me. Oke, siap Teteh. Makasih banyak buat penyampaiannya. Padahal masih banyak kita sebetulnya waktunya dan Oh terlampir iya. di TOR tuh sampai jam 14.05 di TOR. Oh gitu. Ya udah, Iya. kita diskusi aja kali ya. Aku soalnya bingung Oke. juga sih mau nyampein apa. Oke, siap. Sebetulnya menarik juga sih Teh pembahasan tentang ini dan terkhusus tadi yang metode gitu ya. Mungkin aku mau nambahin juga. Pengalaman juga waktu itu pernah jadi volunteer di penelitian kakak tingkat ya waktu itu. Waktu itu pas aku lagi semester 2 diajak sama Adimas, barangkali tahu ya teman-teman eh di biologi itu demisioner juga di pendidikan biologi angkatan 2017 ya Teh ya, Adimas. Ya, tuh. Ya, angkatan 17. Nah, dia itu pengamatannya tentang padang lamun. Pasti teman-teman nggak tahu ya, lamun tuh kayak gimana sih? Iya, aku juga nggak tahu nih, jujur aja. Itu tumbuhan tapi kan ya? Iya, itu tumbuhan, tapi ada di laut gitu. Bentukannya Hmm. itu mirip-mirip kayak rumput, cuman eh, apa uniknya itu rumput kan biasanya ini ya kayak lancip gitu ujungnya. Nah, kalau Hmm. dia tuh kayak persegi panjang gitu, cuman emang tipis gitu bentukannya. Hmm. Nah, dia tuh emang ada di perairan dan pantai-pantai tertentu aja gitu. Nah, salah satunya kemarin tuh di Sancang. Nah, terus metode si transeknya ini kan transek jalur gitu ya. Nah, dia itu ngukur dari bibir pantai sampai ke 100 meter ke tengah laut. Jadi bayangin, itu tuh bener-bener menelitinya memang uji mental, uji fisik banget sih di sana. Terus juga kita harus prediksi nih cuaca di sana di hari itu tuh bagus atau tidak. Terus juga harus ngelihat pasang surutnya tuh waktunya di hari apa aja gitu kan. Kan gak mungkin kita ngambil data pas lagi pasang. Jadi kan otomatis kita harus nyari di waktu yang surut gitu. Nah, kalau di sana tuh waktu surutnya sekitar jam 6 pagi sama jam 2 siang. Jadi Hmm. agak dingin di pagi, terus kepanasan, tanning siang-siang gitu. Jadi kan lumayan juga gitu. Terus buat metodenya juga kan selain dari
garis bibir pantai sampai ke tengah laut 100 meter itu tuh dibuat kayak kotak-kotak lagi. Jadi kotaknya itu ukuran 1 meter. Dari 1 meter itu juga dibagi ke 25 plot kecil. Nah, di sana karena eh nama judulnya itu kalau nggak salah inventarisasi padang lamun atau apa gitu. Pokoknya eh kegiatannya itu menghitung si padang lamun. Jadi di kotak itu tuh di kotak satu misalnya, kotak satu plot satu itu tuh ada berapa padang lamun sih. Nah, itu tuh dihitung tuh. Jadi kayak harus ada usaha juga kayak misalnya nyelupin kepala ke dalam lah, ke dalam air gitu ataupun cukup sampai ngelihat di permukaan kalau misalnya kelihatannya bisa dihitung gitu. Itu mah gimana si peneliti aja dan juga tim-tim volunteer di sana waktu itu tuh emang seru banget. Sampai kita ada pengalaman kayak udah mau nyampe ke 100 meter ke tengah laut, terus tiba-tiba kayak udah mau pasang gitu kan. Nah, Oh, tinggal data mau dikit lagi, tapi kok tiba-tiba pasang. Terus ya udah, bukan tiba-tiba pasang, jadi kayak kelihatan mau pasang nih gitu. Terus ya udah, akhirnya kayak udah yuk ke pinggir dulu aja takutnya kenapa-napa gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dilanjutin lagi di waktu yang lainnya gitu. Terus juga selain di Padang Lamun juga waktu itu penelitiannya itu ada dua. Jadi Padang Lamun sama tentang terumbu karang. Nah, terumbu karang apa sih namanya? Iya benar terumbu karang. Nah, di terumbu karang ini menelitinya itu sama dari bibir pantai ke tengah laut 100 meter. Terus abis itu dibuat satu kotak yang ukurannya 1 meter 1 meter. Nah, terus dilihat juga di dalam kotak itu ada terumbu karang yang bentuknya kayak gimana? Apakah bentuknya heksagonal, terus orto apalah pokoknya macam-macam kayak gitu. Sama juga kurang lebihnya kayak yang di Padang Lamun gitu. Sebetulnya seru banget sih kalau misalnya udah terjun ke lapangan, cuman ya perlu ada fisik yang kuat, terus juga mental dan juga pengetahuan yang cukup sih. Takutnya kan kalau misalnya modal nekat doang, modal keberanian, nanti di sana ada apa-apa kan nggak tahu gitu kan kejadiannya bakal kayak gimana. Kayak gitu. iya Oh betul iya, sih. hmm, Nah, ya. pengalaman Teteh juga pernah sih sebenarnya waktu itu tapi waktu itu pas tingkat berapa, jadi Teteh belum ngontrak biokonservasi gitu ya, masih benar-benar tidak tahu apa-apa. Gara-gara matkul ilmu lingkungan yang itu loh, kayak pertukaran pelajar gitu kan, yang online gitu kan. Nah, itu ada Teteh ikut ilmu lingkungan, pokoknya mencari keanekaragaman apa ya, paku kalau nggak salah, nggak tahu lumut, lupa lagi, di Gunung Galunggung tuh. Jadi selama kita melakukan penelitian itu memang dibantu, cuman nggak tahu apa ya, nggak tahu harus ngapain. Nah, jadi buat teman-teman tuh nanti kalau memang pengen melakukan penelitian ke lapangan, minimalnya harus tahu metode apa yang akan kalian lakukan. Jadi jangan kayak Teteh waktu dulu, karena memang dulu memang nggak ngontrak biokonservasi ya sebelumnya, jadi nggak tahu apa-apa kayak gitu. Nah, jadi kita tuh sama pakainya tuh yang transek tadi, transek jalur. Memang kayaknya untuk inventarisasi keanekaragaman hayati yang memang ibaratnya tuh bentuknya tuh kecil-kecil gitu ya. Si si itunya tuh maksudnya tuh spesiesnya tuh yang kecil-kecil terus yang masih bisa terjangkau oleh kita itu enaknya memang pakai transek jalur gitu. Jadi kalau misalnya hewannya yang gede-gede itu baru kita pakai yang kamera trap yang kayak gitu ya. Nah, kalau waktu dulu, kalau aku sendiri di Gunung Galunggung itu nyarinya lumut gitu. Nah, bedanya kan kalau misalnya Ismi itu kan pengalamannya satu aja ya, Padang Lamun doang. Nah, kalau aku itu semuanya. Jadi semua lumut yang ada di Gunung Galunggung tuh waktu itu daerah ngarainya, jadi berapa meter gitu ya ngambil, kita tuh sama di plot-plotin gitu, dicari itu ada berapa lumut yang ada di situ, kayak gitu. Diambil sampelnya gitu, terus nanti dilihat, oh misalnya lumut lumut jenis ini pada plot segini ada berapa kayak gitu. Pada plot ini ada berapa. Dan kita tuh waktu itu Teteh ada di 3 tempat di daerah bawah gini yang sebelum masuk, terus daerah tengah sama daerah ngarainya paling tinggi. Di situ tuh sebenarnya kita nggak mau melakukan inventaris sih, tapi jadi kayak melihat pengaruh pengaruh dari lumut ya dari lumut itu terhadap si polusi kayak gitu. Jadi semakin ke bawah tuh lumutnya tuh kayak gimana sih, semakin banyak apa semakin dikit kayak gitu. Soalnya kan kalau lumut itu eh,
biasa hidupnya di tempat-tempat yang dingin gitu ya, terus yang, apa namanya tuh, populasinya minim kayak gitu, itu pasti banyak di sana. Nah, kita buktiin tuh, bener apa enggak si populasi lumutnya tuh banyak apa sedikit gitu. Nah, sambil melihat tiap populasi lumutnya banyak atau sedikit gitu, kita juga lihat ada jenis apa aja yang ada di atas itu. Dan yang paling keren itu waktu itu Tete nemuin itu sih apa, lumut jenis Usnea. Saya baru lihat banget yang itu loh, ke bawah ada di Instagram aku, pokoknya lihat aja itu Usnea tuh ada. Baru pertama kali lihat kayak, oh gini Usnea tuh gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya tentang penelitian lapangan ya Mi dan teman-teman yang lainnya. Ngomongin tentang ngarai, aku juga pernah penelitian di sana teh yang PKM waktu itu kan ada Edelweiss sebenarnya di sana tuh di Oh ya Ngarai. betul, aku juga nemu Ya, Edelweiss di sana. iya di sana tuh. Nah kita juga sama sih kayak 100 meter kalau nggak enggak 50 meter deng karena ternyata setelah ngelihat medannya kalau misal kita tarik ke 100 meter di sana tuh ada babi hutan kan takut ya takut ada Oh resiko iya, apa-apa kalau iya Tete nggak kata sampai Pak nemu Rina sih lagi babi gitu. hutan. Bahkan kita aja yang udah plotting 50 meter itu kedengeran kayak gerasak gerusuk si babi gitu. Kayak udah kedengeran gitu kita kan lagi kayak khusyuk lah ya ngitungin dan juga inventaris di plot itu tuh udah ada apa aja terus banyaknya berapa banyak terus kayak denger geresak-gerusuk kayak nanti ya jangan ke 50 meter ke sana dulu udah di sini-sini dulu aja gitu kan takutnya Mhm. kenapa-napa nanti sampai udah nggak ada si geresak-gerusuk si babinya lagi ya udah nanti kita bisa ke sana kata Pak Ri itu gitu. Iya ya, Menarik banget bener. sih. Iya, kayak gitu. Kalau Terus Teteh waktu itu apa ya? Ah, lanjutin lanjutin Mi. apa? Gimana gimana? Iya, aku juga pernah waktu itu ikut penelitian juga teh tentang ini sih apa tutut bukan tutut temennya tutut apa ya yang suka di Remis, sungai temennya remis apa ya pokoknya oh remis. siput kayak siput-siput gitulah Oh, iya iya ya. kayak gitulah nah terus di situ serunya sih kan main air ya main air di sungai. Tapi lucunya tuh kayak ini batu, terus kita tuh di apa volunteernya kan diminta buat ngebantu ngumpulin si keong-keong ataupun siput-siput itu tuh dari batu gitu kayak lucu banget gak sih ini penelitiannya kok oh gini doang ya tugas kita volunteer gitu kan kayak menarik kayak menarik banget nah tapi ternyata tantangannya ya identifikasi itu nama si siput tuh apa gitu nama Iya si keong tuh betul. apa terus dia masuk ke apa family mana gitu segala macamnya gitu. Emang itu yang paling menantang dalam penelitian kalau misalnya tentang inventarisasi ataupun kayak keanekaragaman itu. Kalau inventarisasi mah kadang-kadang kan kita pas datang juga ya memang harus udah tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita penelitiannya tentang keanekaragaman itu harus benar-benar kita teliti gitu si ini tuh apa gitu namanya si spesies ini tuh gitu takutnya ternyata nggak ada misalnya jadi kan penemuan baru tuh atau misalnya kita kita dapat apa gitu ya kita nggak tahu namanya gitu memang harus harus itu sih tantangannya memang dalam dalam penelitian lapangan itu kita ketika harus nyari tahu namanya apa kayak gitu nah ngomongin tentang galunggung juga suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran teh aman-aman. Oh, oke. Okay. Soalnya tadi jaringannya agak itu. Kalau ngomongin tentang Galunggung juga, kebetulan kan aku rumah deket Galunggung ya. Uh, waktu waktu pas penelitian yang tentang lumut tadi, kita kan nggak sekali ya ke sana. Jadi ada karena 2 kali gitu atau 3 kali ya. Nah itu tuh pas pertama masih dibantuin sama Pak Rey, yang kedua enggak kalau nggak salah. Nah yang pas dibantuin sama Pare kita kan ada ke daerah bagian yang hutan-hutannya gitu kan. Nah, ternyata kalau 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 aku nemunya itu kebanyakan monyet nih, bukan bukan babi hutan. Itu kita pas turun dari ngarai, pas turun dari ngarai itu udah ditungguin sama monyetnya gitu. Jadi dia udah apa tuh namanya udah diem di situ ngeliatin aja kan serem ya kayak gitu jadi kita nggak bisa turun diem aja di situ di bagian pekundunannya nggak bisa turun karena ya memang di situnya ada monyet takutnya nyerang gitu kan terus
berbahayanya Galunggung tuh suka banyak yang sepedahan kan. Jadi kita tuh lagi asik kayak ngitungin kayak gitu. Ini oh ini ada ini ada ini ada ini. Terus tiba-tiba ada suara zzz, kayak gitu kan. Gedug. Kirain apa gitu ya? Kirainnya ada babi hutan atau apa? Taunya sepeda jalan jauh banget. Kayak gitu memang aneh gitu tapi ada soalnya kan dari hutan banget kan ya tapi kenapa ada sepeda lewat gitu itu sih Mi kalau kalau aku penelitiannya pernah ya kayak gitu terus kalau yang waktu yang biokonservasi yang bikin buklet itu kan kamu mah ke BKSDA dulu ya kalau aku enggak kalau teteh enggak dulu jadi langsung apa ya di situ situ apa ya yang di apa ya Situ namanya Gede bukan? Situ Gede. bukan Situ yang di Patenggang bukan? Panjalu situ Panjalu Oh, Situ situ Panjalu. Panjalu gitu. Nah, itu di situ kalau jadi kita tuh mau melihat uh, kelelawar di sana tuh. Nah, salahnya kita tuh nggak nanya ke BKSDA, sedangkan kan kita harusnya nanya itu kan kita butuhnya tuh ada berapa kan. Nah, sedangkan kita langsung nanyanya ke kayak juru kunci atau ke masyarakat di sana kayak gitu. Jadi nggak nyambung guys. Jadi buat kalian yang nanti kalau ngontrak biokonservasi terus disuruh bikin buklet, pastikan tanyanya ke BKSDA, jangan ke juru kunci gitu. Dia nggak bakal tahu juru kunci mah gitu. Meskipun kita ke sana udah ngelihat kayak gitu, oh memang banyak, tapi kan nggak terlihat ada berapa jumlahnya kayak gitu. Ya kalau misalnya mau ngitungin sendiri, dah asak tirakunya kalau kelelawar mah nggak mungkin gitu. Jadi langkah pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah bertanya ke BKSDA-nya dan memang waktu itu diarahkan sama juru kuncinya kayak gitu sih disuruh ke BKSDA tapi waktu itu karena apa ya nggak jadi hari Minggu kesananya kalau nggak salah jadi kan tutup ya BKSDA jadi nggak datang kayak gitu terus kalau yang burung apa ya waktu itu burung yang di Cihideng geninganan Mi disuruh cari tahu ada apa aja burung-burung yang ada di Cihideng kayak gitu ngapain nih bukan di Cihideng Cikurubuk di Cikurubuk kan ada pasar burung kan itu kita harus cari tahu ada apa aja sama harganya guys kalau nggak salah jadi kan kayak yang mau beli tapi ternyata nggak beli gitu kan jadi si mang nanti ada kumaha gitu itulah penelitian saya dulu kayak gitu gitu Iya teh, nih kalau misalkan ngomongin lagi ya di Galunggung nih si monyet ya. Emang monyet di Galunggung tuh rada agresif sih teh. Pengalaman temen aku waktu itu kan emang kelihatannya kayak bawa makanan gitu ya. Terus tiba-tiba dari ujung kayak ujung mau tebing gitulah, larilah tuh si monyet terus sampai ngerebut makanan yang dibawa sama teman aku. Nah untungnya teman aku nggak kenapa-napa kayak langsung lari gitu kan. Itu parah ya banget sih. Jadi harus lihat medan juga teman-teman harus waspada dimanapun kalian berada. Di luar dari manusia ya ternyata ada hewan-hewan juga. Mungkin di luar dari hewan ya ada makhluk lain gitu. Jadi hati-hati aja. kalau aku Hati-hati. sendiri yang belum pernah itu penelitiannya ke pantai sih. Kalau Ismi kan udah pernah ya. Kalau waktu aku nggak, aku belum pernah. Kalaupun ke pantai main, bukan penelitian gitu. Jadi belum pernah. Terakhir juga ke pantai itu waktu itu mata kuliah Botani Kriptogame sih. Angkatan 20 sama angkatan 22 nih tahun ini kalau nggak salah. Nah, kita ngeinventaris identifikasi gitu ya buat di jurnal praktikum tentang alga gitu, alga hijau, alga merah, teman-teman alga kayak gitu. Ya di Pangandaran sih waktu itu. Oh iya Mm-mm. iya iya. Kalau waktu aku boklipnya nggak ke kalau aku nggak kebagian sih kebagian ke pantai. Soalnya waktu itu apa ya bagian awal-awal kan enggak ya? Pandemi mungkin teteh. Enggak bukan kok. Pokoknya tapi nggak kebagian aja nggak kebagian ke pantai. Soalnya kan pembahasannya bukan itu kayak Oh gitu nih. gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke deh, ada lagi ya teh cerita menarik? Ya kalau aku sih gitu aja. Mungkin dari yang lain nih ada yang mau ditanyakan atau gimana gitu tentang materi tadi silahkan. Oke, tadi ada yang raise hand sih teh dari Firman nih. Firman Oh mau mangga nanya apa nih Firman. Firman?
Mas, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan di sini ramai karena lagi ada agenda KKN. Sebenarnya ingin bertanya gitu teh, kan kalau misalkan di pertanian kan ada kalau misalkan kayak kayak konservasi di lahan itu kita mencatat tentang kayak dominasi dominasi hamanya, dominasi gulmanya gitu untuk memberikan perlakuan yang tepat gitu. Nah, kalau misalkan untuk inventaris untuk konservasi hewan yang lebih ke perluasan gitu, apakah dominasi itu juga diperlukan dicatat atau bagaimana gitu teh? Untuk peluasan apa maksudnya, Firman? Jadi kayak misalkan untuk uh, misalkan untuk cagar alam gitu teh, apakah dominasi tiap spesiesnya itu perlu dicatat atau bagaimana gitu, spesies yang mendominasi atau bagaimana gitu? Oh, tergantung sih biasanya. Kalau misalnya cagar alam kan itu eh, kita tuh kalau cagar alam itu kan misalnya tentang nggak cuman misalnya tuh kalau misalnya tentang keanekaragaman temannya aja juga bagus. Tapi kalau misalnya menuliskan tentang dominansinya juga ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata di cagar alam ini banyaknya itu adalah apa, misalnya hewan apa atau tumbuhan apa. Kayak misalnya yang di situ Panjalu itu juga kan sebenarnya cagar alam ya, katanya sih ya, katanya kata orang-orang setempatnya kayak gitu. Cuman nggak tahu tuh kelanjutannya apakah masih jadi cagar alam atau enggak. Nah, di sana itu yang mendominasi itu tadi kelelawar. Makanya waktu pas biokonservasi itu kita ke sana karena katanya di situ Panjalu itu cagar alam buat kelelawar. Ya kalau misalnya memang itu trademarknya, ya boleh gitu di itu ya ditonjolkan gitu ya. Kalau misalnya itu memang yang mau ditunjukkannya kepada orang-orang kalau misalnya cagar alam tersebut banyak spesies ini. Sebenarnya bisa juga perlu, tapi kalau mau dituliskan juga keanekaragamannya juga lebih baik kayak gitu. Tapi memang kalau yang namanya cagar alam suka itu sih suka ada spesies yang jadi itunya kan yang jadi apa tuh trademarknya gitu. Oh di sini bisa tuh di cagar alam Pangandaran banyaknya apa bisa tuh kayak gitu atau cagar alam Situ Panjalu kan banyaknya kelelawar. Ya berarti kan udah ada penelitian atau yang menuliskan kalau yang spesies yang mendominasinya itu ya memang spesies tersebut kayak gitu sih Firman. Kejawab nggak? Baik teh, kejawab, terima kasih. Terus ada juga pertanyaan teh, kan kalau misalkan nih, kebetulan kan kemarin saya ada tentang penelitian gitu teh tentang manggis ya teh. Sebenarnya tentang keragaman genetiknya gitu teh. Tapi pas ketika ke lapangan, kebetulan di sana ada serangan gulma baru gitu teh. Dan kata kata penyuluhnya itu, ini gulmanya itu memang belum diketahui spesiesnya gitu, dan namun pas udah di apa ya diidentifikasi itu uh, dari alga tapi tidak diketahui alga apa gitu teh, itu menyerang di daunnya gitu. Nah, kalau misalkan itu ternyata spesies baru itu apakah perlu dilaporkan, dan kalau misalkan dilaporkan itu bagaimana pelaporannya gitu teh? Kalau aku nggak salah ya, biasanya kalau misalnya melaporkan adanya spesies baru itu kita mempublikasi jurnal. Tapi biasanya dipublikasinya juga ke jurnal-jurnal, maksudnya mempublikasikan artikel ke jurnal-jurnal tertentu, misalnya kayak yang eh, biologi Bionesia gitu apa sih yang di IG? Nah itu Genbi. Bioedusiana. Bukan, itu Oh, kayak biologi Genbi biasanya itu suka kirim jurnal ke situ. Jadi nanti kamu ada 2 jurnal yang dipublikasi atau 2 artikel yang dipublikasi tuh dalam jurnal itu. Jadi yang pertama berarti tentang si pakisnya, yang kedua tentang penemuan gulma baru itu juga bisa. Terus kalau misalkan seperti itu berarti yang dibutuhkan itu data morfologinya atau juga harus ada data genetiknya atau bagaimana itu? Karena kan kemarin pas ketika uh, PCR itu kemarin konsultasi sama dosennya, katanya kalau misalkan uh, mau keluar dan mau bawa gen dari Indonesia itu disarankan jangan gitu, karena emang katanya itu memang sangat dibutuhkan banget sama mereka gitu.
atau bagaimana gitu Teh? Bisa kalau misalnya dari morfologinya aja. Biasanya kalau spesies kurang tahu ya kalau Teteh kalau misalnya yang spesies baru itu diidentifikasinya dari cara apa aja. Tapi kalau misalnya dari morfologinya aja yang bisa kamu tuliskan, ya tuliskan aja. Jadi yang memang jadi kan nanti kan yang namanya penelitian itu ada hasilnya kan ya. Bisa tuh hasilnya dari morfologinya aja nih. Tapi kamu bisa ngasih saran buat peneliti selanjutnya, bisa dikembangkan, dilihat dari genetiknya atau apanya. Nah, kayak gitu Firman. Jadi kalau misalnya semampunya kamu dari morfologinya aja, ya tuliskan dari morfologinya saja. Tapi untuk pengembangannya bisa disarankan dari genetiknya, misalnya kayak gitu. Gitu, Firman. Baik Teh, terima kasih banyak Teh. Oke. Oke. Dari yang lain barangkali ada yang mau ditanyain. Ayo guys, bertanya aja, nggak apa-apa. Mungkin sambil nunggu aku mungkinnya mau bertanya nih Teh. Mungkin ada case kayak gini. Ada seseorang yang mau melakukan konservasi. Dia tertarik untuk satu spesies misalnya hewan burung gitu. Nah, dia ingin melakukan konservasi, tapi ternyata dia bingung tahapan awal tuh kayak gimana gitu. Nah, karena dia pemula dan cuman tahu konservasi itu hanya sebatas penangkaran aja, nah itu langkah yang pertama yang harus dia lakuin tuh apa ya Teh? Dan case di sana juga dia pun masih kurang untuk relasi eh, orang-orang yang emang pakar di bidangnya, terus juga pengetahuan tentang konservasi pengelolaan itu kayak gimana gitu. Nah, langkah awalnya bagusnya gimana ya Teh buat ngebantu dia gitu? Oke, ini dia atau kamu nih? Dia atau kamu? Iya. Nih, kalau aku pribadi ya, kalau misalnya ada di dalam posisi tersebut, biasanya adalah dengan mencari informasi tentang bidang yang aku mau sukai atau aku mau terjuni itu. Salah satunya dengan yang paling gampang itu adalah follow Instagram, misal BKSDA-nya atau yang melakukan konservasinya. Nah, dari situ kan kita gain too much information ya, kita bakal dapat banyak informasi. Nah, terus kalau misalnya ada kayak open recruitment, open member atau apa, kita bisa ikutan kayak gitu. Ya memang sih kalau buat orang-orang kayak kita yang memang kalau kayak aku gitu ya, aku tinggal di Galunggung nih misalnya, aku tuh nggak tahu konservasi apa yang sedang dilakukan di Galunggung. Jujur aja nggak tahu, karena memang nggak ada sosial medianya ya mungkin ya tidak ada ajakan atau apa gitu ya, jadi benar-benar hanya dilakukan oleh masyarakat sana aja, jadi cakupannya hanya mereka aja gitu ya, itu memang sulit. Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar passionate sama hal tersebut, pastinya kan bakal banyak nyari tahu kan. Nah, memang kalau ada orang-orang yang diuntungkan kalau misalnya yang biasanya udah tahu duluan kayak dia tempat tinggalnya di mana nih, kayak temen Teteh tahu kan Arif, dia kan tinggal di Ciwidey. Ciwidey kan kaya akan dengan permonyetan dan primatanya gitu kan. Nah, dia kan terjun sekarang di sana. Jadi kayak banyak ikutan konservasi tentang primata, ikutan seminar, ikutan apa ya kayak tour guide kalau kata Ismima ya, kayak tour guide kayak gitu. Dia juga ikutan jadinya begitu karena memang diuntungkan dengan tempat tinggalnya di sana. Berarti kalau misalnya kita orang-orang yang tidak diuntungkan, ya cari informasi dulu, terus jalin relasi sama orang yang tahu gitu. Terus nanti ikut-ikutan deh. Jadi bisa terjun kayak gitu. Seenggaknya kita tahu dulu lah kayak informasi apa saja sih, isu-isu apa saja sih yang sedang happening di bidang konservasi yang kita ingin terjuni kayak gitu. Misalnya kalau primata, misal ada primata yang punah, misal kayak gitu. Nah kita show up tuh dengan banyak ngasih campaign di media sosial kita sendiri kayak gitu. Nanti kan suka ada banyak aja yang reach out kita duluan kayak
kamu ternyata punya passion di bidang ini ya, kayak gitu. Terus kalian bisa joinan atau jadi punya teman baru dan bisa melakukan upaya konservasi bersamaan kayak gitu Mi. Itu sih dari perspektif aku ya. Tiap orang pasti beda-beda kayak gitu. Iya, oke, siap teh. Jadi emang curiosity itu rasa penasaran kita juga harus diimbangi sama pengetahuan kita juga ya. Salah satunya emang ya banyak menelusuri apa akun-akun informasi di Instagram misalnya ataupun apapun gitu. Oke, ini mohon maaf ya ada ponakan aku udah bangun ini. Dari teman-temannya lain ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau tanya nih Teh, tadi kan Ya kebetulan boleh. tentang konservasi ya Teh. Pengen tahu gitu Teh, kalau misalkan konservasi itu kendalanya itu kayak gimana sih Teh? Kendala yang paling susah untuk di minimalisir gitu kan? Contohnya kan seperti di Cina kan mereka berhasil gitu untuk mengkonservasi panda, tapi pas di Indonesia kenapa kayak banyak spesies yang tidak terselamatkan gitu. Contohnya kayak yang harimau kan awalnya ada 3 ya Teh kalau nggak salah gitu. Ada harimau Sumatera, harimau Jawa, sama harimau Bali. Nah kalau ini kan kalau nggak salah harimau Bali sudah punah, dan harimau Jawa kalau nggak salah sekitar 30 sampai 40 ekor gitu Teh. Nah, kendala terbesar dalam konservasi itu apa gitu Teh, sehingga bisa mengakibatkan apa ya, kayak hampir punahnya spesies gitu Teh. Oke. Kalau dari pandangan aku sendiri ya, kalau Cina itu kenapa dia bisa kayak strict banget soal panda, pertama karena mereka mengklaim panda yang ada di dunia itu kan punya mereka. Jadi dipinjemin lah ibaratnya. Dan terus kayak aku nggak tahu hewan-hewan yang jadi apa ya, hewan khusus di Cina itu apa aja selain panda, tapi setahu kita kan panda aja. Jadi kalau Indonesia ini kenapa sulit, karena banyak banget itu tuh yang udah ketahuan, terus ada yang belum kan, ada yang belum ketahuan gitu, ada spesies-spesies baru lagi, banyak banget gitu di Indonesia. Nah, paling yang udah, kalau menurut aku pribadi yang udah terkonservasi dengan baik itu kan komodo misalnya kayak gitu, itu kan karena cuman ada di satu wilayah itu saja. Dan memang ada kepercayaan dari orang-orangnya yang memang menganggap kalau komodo dan mereka itu satu ibaratnya kayak gitu kan. Dan itu berarti datang dari pribadinya sendiri. Kalau misalnya di Bali bisa punah itu harimau karena pertama mungkin mereka menganggap harimau itu membahayakan kayak gitu. Karena melakukan, jadi kayak diburu karena berbahaya misalnya kayak gitu, pernah ada kasus apa misalnya kayak gitu kan, dan mereka nggak tahu kalau dengan melakukan perburuan secara terus menerus hewan tersebut akan punah kayak gitu. Terus harimau Sumatera case-nya juga sama. Terus juga kan kalau harimau Sumatera itu kan ibaratnya tempat tinggalnya, habitatnya juga dihilangkan. Sedangkan kalau komodo kenapa bisa dikatakan berhasil, itu karena tempat tinggalnya kan tidak digimana-gimanakan gitu loh, jadi taman nasional kan. Nah, jadi diberdayakan dengan baik. Sedangkan kalau harimau itu belum. Terus kalau orang utan juga sama, itu bisa dikatakan udah cukup baik ya. Kenapa? Karena di Kalimantan sendiri itu udah ada tempat penangkarannya sendiri. Primata lain seperti oa itu di Bandung itu juga sama, udah lebih baik penanganannya, tapi tetap kayak yang namanya pemulihan setelah perburuan ibaratnya kayak gitu, atau pemulihan setelah habitatnya dihancurkan itu cukup lama gitu. Misalnya kayak yang namanya primata atau mamalia itu kan mereka punya jangka waktu untuk punya keturunan lagi kayak gitu loh. Jadi nggak cepet gitu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Terus belum lagi kalau misalnya dilahirkan bayi-bayi, itu kan kita nggak tahu apakah bayi tersebut akan bisa bertahan hidup di habitatnya yang sekarang atau enggak. Belum lagi yang namanya hewan-hewan juga bisa stres kayak gitu. Nah, makanya yang namanya konservasi sulit itu tantangannya sebenarnya dari sana. Belum lagi misalnya orang-orang serakah gitu ya, udah tahu itu dilindungi tapi tetap aja diburu kayak gitu kan. Makanya ada polisi hutan misalnya kayak gitu, itu karena ya tadi ada orang-orang serakah, belum lagi yang menghancurkan habitatnya. Kalau menurut
perspektif aku sendiri, kayaknya tuh sekarang orang-orang yang udah tahu akan hewan-hewan yang apa namanya tuh dilindungi atau enggak itu udah cukup baik lah ya. Cuman yang jadi masalah tuh habitatnya. Jadi masih banyak oknum-oknum yang kayak membuka lahan kayak gitu yang nggak tahu apa-apa tentang misalnya kalau itu tuh bakal apa ya kayak mempengaruhi kehidupan satwa yang ada di sana kayak gitu. Nah, kalau misalnya satwa-satwa yang ada di sana yang tidak punya tempat tinggal, otomatis kan mereka bakal cari tempat tinggal yang banyak makanannya. Yang banyak makanannya di mana? Ya yang dekat dengan pemukiman warga. Makanya pemukiman warga itu dijadikan tempat untuk mereka datengin dan kita sebagai manusia yang tinggal di sana otomatis terganggu dong, diburu lah kayak gitu. Skemanya gitu ya. Gimana? Terjawab tidak? Baik Teh, saya jawab. Terus pertanyaan lain sih Teh, kan tadi Teteh bicarakan kalau misalkan diburu terus menerus bisa punah ya Teh. Tapi ini pernah ada kasus di daerah asal saya Teh. Itu ada burung gitu Teh. Itu udah dinyatakan punah gitu. Tapi setelah 5 tahun itu ditemukan kembali gitu Teh, sama anak dari SMA 2 Lamongan itu dia menemukan kembali spesies yang telah dinyatakan punah tersebut gitu Teh. Nah itu apa yang bisa menyebabkan seperti itu gitu Teh? Oke, simple. Berarti burung tersebut sebenarnya belum punah, cuman keberadaannya tuh ibaratnya menghilang dulu. Ini pernah dibahas deh kalau nggak salah waktu kuliah sama waktu kuliah dulu. Jadi gitu, kayak ada satu spesies burung dia itu dinyatakan punah tapi datang lagi. Ya berarti dia itu sebenarnya belum punah. Tapi karena misalnya ada perubahan habitat, nih misalnya tempat tinggalnya dijadiin gedung-gedung, dia tuh pindah ke tempat lain dan ternyata dia bisa beradaptasi di sana. Yang dinyatakan ternyata sedangkan misalnya teman-temannya yang lain punah nih mati gitu. Cuman ada beberapa spesies aja yang masih bisa hidup di tempat tersebut dan berkembang biak. Terus terbiasa tinggal di sana. Terus ibaratnya ya mungkin dia keluarlah dari habitatnya terus melihat terlihat oleh kita sebagai manusia kayak gitu. Jadi sebenarnya berarti spesies tersebut belum benar-benar punah. Kayak apa ya? Eh apa ya kumbang macan kumbang yang di gunung gunung apa ya Ciremai atau apa ya aku lupa di mana itu juga kan katanya udah punah tuh tapi ada masih banyak beberapa aktivis yang mempercayai kalau misalnya hewan tersebut tuh sebenarnya masih ada. Kenapa? Karena dilihat dari jejaknya tadi kan aku sempat singgung ya kalau misalnya dalam melakukan sensus ibaratnya gitu ya itu salah satunya adalah dengan secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu salah satunya adalah dengan melihat jejak-jejak dari hewan-hewan tersebut. Misalnya dari bekas dia makan, bekas dia misalnya kalau ular ya kayak berganti kulit kayak gitu itu bekas-bekasnya kan bisa ketahuan tuh. Nah, itu bisa kita gunakan jadi cara sensus. Nah, tadi si kumbang yang tadi itu kenapa masih bisa dinyatakan kayaknya masih ada walaupun belum ketahuan ya beneran masih ada atau enggaknya itu karena ada jejak-jejak tersebut dimulai dari kaki, kayak jejak kaki, jejak kakinya dia lagi jalan kayak gitu. Terus jejak makanan dan lain sebagainya itu ternyata ada. Jadi masih banyak aktivis atau orang-orang setempat yang mempercayai oh ternyata spesies ini tuh belum punah. Cuman aku belum tahu sih update-nya apakah benar-benar ketahuan lagi ternyata belum punah atau enggak gitu. Kayak gitu sih Firman. Baik Teh, terima kasih banyak Teh. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi gak tentang konservasi nih? Dari Sri ada yang mau ditanya nggak Sri? Ini ketua departemen kita Teh. Dari aku. Oh ya, hai. Angkatan 21. Hai Sri, Iya, gimana, ada Sri? yang mau ditanyakan nggak? Sejauh ini enggak Teh, mungkin sudah tadi tersampaikan. Oke. Angkatan 21 belum itu ya, belum ngontrak biokonservasi? Iya, belum Belum Teh.
Oke. Ya, berarti kapan? Semester depan kalian? Atau semester depannya lagi? Semester 6 teh. Semester 6 tuh kapan sih? Berarti kapan semester 6 deh? Tahun depan. Semester teh Oh, tahun depan. Oke. pertanian semester Gimana 4 gimana? kemarin konservasi. Pertanian semester 4 kemarin konservasi. Oh iya. Nah, kalau di pertanian konservasinya apa perbedaannya sama yang di kita di biologi? Lebih ke konservasi Bahasnya apa lahan aja? gitu kan. Lebih ke konservasi Oh, lahan sama ke kayak kita itu mengendalikan hama sama gulma itu nggak boleh berlebihan gitu teh. Jadi kan gulma juga bisa jadi habitat serangga penyerbu gitu. Jadi nggak boleh secara benar-benar dibabat habis gitu teh. Terus iya. juga dijelasin juga kalau misalkan unsur kayak yang lain-lain itu memang mempengaruhi dari konservasi tanaman, konservasi hewan dan lain sebagainya gitu teh. Kayak misalkan uh, apa kayak irigasi airnya itu bagaimana, terus tentunya gitu cukup mempengaruhi juga gitu teh dijelasinnya gitu. Ya memang kan Jadi lebih ke lahan kayak gitu ya. tempat makan yang kayak gitu-gitunya juga kan. Gimana? Ya, Aduh, nggak ya terlalu teh. Jadi kedengeran lebih Firman. kayak fokusnya ke lahan, ke konservasi lahannya sih teh sebenarnya teh. Oke, berarti kalau di biologi kita membicarakan spesiesnya gitu ya, lebih banyak membahas spesiesnya. Kalau yang di agro berarti lebih ke habitat kali ya, ke tempat tinggalnya gitu. Cuman kalau di agro mungkin lebih ke lahan kayak pertanian kayak gitunya. Apa gimana? Iya nggak? Ya teh, jadi Perkebunan yang gitu-gitu memang kan. Soalnya kan lebih ke membicarakan habitat tentang kita gulma. sebenarnya teh. Lebih ke habitat sama kalau misalkan spesies itu paling ke Mm-mm. tentang yang benar-benar bersinggungan sama tanaman budidaya gitu teh kan. Soalnya kalau misalkan gulmanya ternyata lebih mendominasi daripada tanaman budidayanya, berarti harus dikendalikan gitu teh. Tapi kalau misalkan gulmanya nggak mendominasi daripada tanaman budidayanya, ya nggak apa-apa gitu teh. Iya, betul. Soalnya kalau misalnya gulmanya dibabat habis, nanti nggak ada, maksudnya spesies yang biasa makanin gulma tersebut juga nanti bisa lama-kelamaan bisa habis juga, gitu kan ya? Ya teh, jadi kalau Bisa misalkan mati ibaratnya. gulmanya habis kan, siapa tahu nanti yang makanannya itu kayak si gulma itu bisa lari makan ke tanaman budidaya budidaya kita gitu teh. Iya, betul. Dan juga kadang gulma juga kadang itu jadi habitat dari serangga penyerbu gitu teh. Jadi kalau misalkan kebabat nanti nggak bisa ada hasil panennya gitu teh, karena nggak ada yang menyerbu gitu teh. Iya, betul. Oke, cukup jelas ya berarti kayak perbedaan disiplin ilmunya gitu ya. Kalau misalnya kita membahas lebih banyak tentang spesiesnya, kalau Firman lebih banyak tentang habitat, terus gulma dan kaitannya kayak gitu. Itu Sebenarnya jadi itu lebih kayaknya ke bakal seru interaktif juga gitu. kalau misalnya kita bahas sih. Apalagi kalau misalnya bahasnya menyinggung ke itu bioteknologinya, kayak tentang tanaman-tanaman yang resisten sama gulma kayak gitu. Itu kan bisa ada pengaruhnya juga tuh. Nah ya teh, kebetulan kan saya juga suka sama biotek ya teh. Itu kemarin Aku juga juga. ada. Kalau gitu mungkin bisa ini teh nanti di belakang kita diskusi lebih lanjut gitu teh tentang biotek gitu. Aduh, Biotek oke, apa biotek ayo tuh yang di belakang? di belakang. Aku juga suka sih biotek, walaupun nggak yang, soalnya kan kalau di biologi bioteknologinya secara umum ya. Jadi kan enggak, kalau misalnya pertanian itu kan ada lebih lebih itu kali ya, lebih detail apalagi tentang kultur in vitro kayak gitu kan. Kalau di kita enggak soalnya banyak kan hewannya juga kita bahas kayak gitu. Oh ya teh, kalau biotek kan kebetulan kemarin tuh pernah diskusi sama dosennya gitu teh. Ada tanaman transgenik gitu teh. Nah itu pernah
ada kasus itu katanya tanaman transgenik itu benar-benar kayak disukai petani gitu teh, sehingga tanaman lokal itu hampir punah gitu teh, sehingga langsung di apa ya, kayak diminimalisir sama pemerintah gitu teh, dari Kementerian Pertaniannya gitu teh. Ya memang lama kelamaan soalnya gimana itu teh kayak ya berbahaya nantinya gitu kalau misalnya tidak diminimalisasi kayak gitu. Aku juga kayak pernah denger deh yang itu, tapi nggak tahu dari mana, nggak tahu denger doang. Kebetulan juga saya penelitiannya tentang biotek sih teh, penelitian ininya teh. Oh, Tentang PCR sok teh tuh saya. lanjutkan. Saya tentang PCR teh. Nah, itu PCR kayak gitu di kita dijelasinnya mah, cuman nggak yang detail banget gitu. Kan Kemarin kalau ini kamu sih saya mungkin udah langsung pengaplikasian gitu kan ya, Firman? PCR kemarin udah langsung penelitiannya teh. Dan yang paling susah itu kemarin tuh pas pengambilan DNA-nya gitu teh. Kebetulan kan saya manggis ngambil dari beberapa lokasi ya teh. Nah, dari tiap lokasi itu bener-bener beda banget gitu teh. Dari kan ada yang budidayanya, ada yang organik, ada yang semi organik, ada yang kimiawi gitu teh. Nah, yang paling gampang pengambilan DNA-nya itu yang budidaya itu organik gitu teh. Jadi si kayak apa ya, kayak senyawa sekundernya gitu teh, metabolit sekundernya gitu teh. Itu yang kimiawi itu jauh lebih banyak daripada yang organik gitu teh. Gitu teh. Jadi pas pengambilan DNA itu benar-benar kesulitan banget gitu teh, pas yang kimiawi gitu. Ya soalnya kan dia ada ibaratnya mungkin ya, kayaknya kan ada kontaminasi dari zat-zat kimiawi, jadi mempengaruhi metabolismenya mungkin kan. Jadi lebih susah buat diambil, gitu nggak Firman? Iya teh, jadi benar-benar susahnya di situ teh, apalagi pas PCR itu kemarin sekitar 23 jaman kalau nggak salah teh. PCR itu teh. Itu kamu alat PCR-nya ada ya di fakultas kamu? Ke Lampung teh. Oh, ke Lampung. Walah, jauh. Ya teh, Ya memang, ya teh. padahal Jadi itu seru banget guys kalau misalnya kita ulik, cuman di ke Unsur Lampung itu itu juga alat-alatnya memang benar-benar masih belum ada. itu teh. Ini teh kebetulan pas setelah di eh, pengambilan DNA ya teh. Nah itu pas di tes kemurnian DNA-nya itu bener-bener kacau banget itu teh. Banyak yang kayak nggak dapet DNA murni, jadi banyak yang ngulang ininya gitu. Cuman yang berhasil dapet itu yang dari yang benar-benar organik banget itu teh, yang dari Puspahiyang kebetulan itu teh. Sedangkan Oke. yang dari daerah lain itu harus ngulang lagi gitu terus itu teh, sampai beberapa kali percobaan baru dapat gitu. Dan pas setelah di elektroforesis itu juga yang tampil paling paling duluan itu yang dari Puspahiyang itu teh, yang organik, yang benar-benar budidayanya organik gitu teh. Sedangkan yang lainnya ngulang lagi gitu. Ya memang sulit ya penelitian bioteknologi itu, harus tiang Firman. Kalau Harus benar-benar sabar sih teh. kalau di kita belum ada ya. Kalau setahu teh penelitian di biologi itu yang berkaitan dengan bioteknologi paling ke bioinformatika. Ada sih yang kayak kultur in vitro kayak gitu. Kalau yang misalnya yang tadi kamu Kalau di pertanian udah banyak sih teh kultur teh. ya paling kalau di bio kultur in vitro ada. Kalau yang pakai PCR kayak gitu kebanyakan paling ngobrolinnya di bioinfor, cuman kurang paham juga soalnya nggak kesana gitu penelitiannya gitu. Ya teh, bener-bener sih teh, kalau di Unsil bener-bener belum lengkap juga sih teh fasilitasnya teh. Jadi bener-bener kalau mau, sebenarnya mungkin dari saya atau teman-teman yang lain itu punya ide penelitian yang bagus-bagus itu teh, tapi karena fasilitasnya belum mendukung, jadi banyak yang masih ragu untuk memulai gitu ya teh. Iya betul, benar sih. Soalnya kayak
teman-teman Tete juga yang melakukan penelitian yang murni gitu ya, itu lab-nya nggak banyak yang di lab Unsil tuh paling ya cuman beberapa, udah kayak gitu tetap harus ke lab luar gitu karena kurang bahan-bahannya kayak gitu. Jadi ya nanti hasilnya tuh yang dipakainya yang dari lab Unsil, mungkin kan belum selesai gitu ya itu teh, jadi bisa dilanjutkan kayak gitu. Oh iya. Ada lagi Firman? Nanti aja mungkin dibahas di belakangnya teh biar Oh, di lebih luas lagi. belakang. Kita ngobrol lah. Oh Ketemu iya mungkin teh siap. biar lebih luas gitu. Waduh, diajak ketemuan teh. Waduh, ayo ngopi. Ayo teh di Modus mana ini teh? mah modus. Ayo teh di aku mana nanti mumpung juga masih temenin belum kamu, saya Mi. teh. Nanti ya, Oh, jadi tunggu orang aku ketiga sidang dong. dulu, baru kita ngopi. Ayo teh ngopi di mana teh? Sherlock lah teh. Boleh, boleh. Oke, mungkin Oke dari yang deh. lain ada nggak? Dari yang lain ada lagi nggak? Tadi dari Sri cukup. Amanda cukup nggak, Man? Ketua pelaksana kita teh di book chapter kali ini. Ketua pelaksana kita Amanda. Halo Teh Wanda. Dari aku cukup Ismi. Oke, dari Saskia. Cukup nggak, Sas? Kia. Ingin bertanya mengenai Oh iya. izin bertanya Teh, kalau misalnya pengen melakukan upaya konservasi, tetapi di hewan-hewan yang habitatnya itu di laut yang dalam, nah itu tuh pakai metode apa Teh cara mengkonservasinya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, kalau misalnya ngomongin konservasinya tentang inventarisasi, kayaknya ya, soalnya kan aku nggak pernah sampai menyelam ke dalam lautan ya, itu pakai difoto, atau diambil spesimennya. Jadi nih misalnya, kan kalau misalnya aku lihat, kalian pernah, belum biokonservasi, Ismi, kamu disuruh nonton Racing Extinction nggak sama Pak Diki dulu? Pernah. Ya kan? Nah, itu kan salah satu upaya biokonservasinya di laut yang dalam. Itu mereka itu buat video, ya buat suatu dokumenter, itu pakai salah satunya itu kan pakai alat kayak kamera gitu yang bisa merekam seluruh aktivitas yang ada di lautan tersebut gitu loh, di lautan dalam. Nah, itu kayaknya salah satu cara mereka untuk mengambil sampel lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih kamu pengen penelitiannya tuh nggak mau kayak gitu, itu kan karena buat kebutuhan film ya, itu bisa aja kamu nyelam, ngambil spesimennya, udah kayak gitu, identifikasi. Tapi tetap harus difoto, kayak dilihat berapa banyak gitu, itu tuh di dalam berapa meter kamu nyelam kayak gitu, ada berapa banyak spesies yang kamu temukan. Misalnya ketika 1 meter menyelam ada ikan-ikan, ada ikan Nemo kayak gitu, terus ada terumbu karang, ada anemon laut. Nah, itu kamu foto tuh satu-satu, jadi nggak usah dihitung di dalam air, foto aja dulu di luar gitu, dihitungnya mah begitu. Kemungkinan sih kayak gitu ya kalau misalnya dipikirkan secara logika gitu. Soalnya nggak mungkin kalau sampai ditulisin di dalam laut, pasti ada alat perekam kayak gitu. Terus Iya Teh, terima kasih Teh atas jawabannya. Iya, sama-sama. Saskia tuh angkatan berapa ya? Angkatan 2022 Teh. Oh, oke. Kamu masih ciming-ciming, kecil-kecil. Oke, dari Rido nih Semangat ya barangkali buat ada angkatan pertanyaan nggak? 2022. Oh, Dari ada Kang Rido. Rido ada nggak? Ada Teh di sini, ada Rido. Rido, Cukup teh. hai. Cukup. Cukup teh. Temu kangen nih. Dari Sukma ada tambahan nggak? Ada pertanyaan nggak, Sukma? Sukma? Jaringannya kurang bagus nih kayaknya, Sukma. Oh, cukup Teh. Nah, Sukma angkatan 21 Teh. Jadi mau izin masuk Ya. mau nanya ke Teh Wanda. Iya. Iya, boleh. Oke. Ini aku mau nanya Teh, tapi bukan terkait
materi dari konservasinya, tapi jadi kan kita dari book chapter itu kan mau bikin tentang konservasi gitu kan, pasti bakal ada subjudul dari si book chapter terkait konservasi itu sendiri. Nah, dari Teteh ada rekomendasi orang yang di angkatan 18 yang emang udah banyak terjun di konservasi nggak? Jadi tujuannya tuh biar pada saat setelah bikin subjudul itu bisa nanya ke beliau apakah ini tuh udah tepat gitu isinya atau perlu ada yang diganti gitu judul-judulnya kayak gitu Teh. Kalau setahu aku mah ya, kalau yang udah terjun mah Arif Hidayat, tahu kan ketua BLM. Ketum tuh dia. Terus kalau yang kalau misalnya kamu pengen yang penelitiannya kayak kuantitatif gitu ya, penelitian kuantitatifnya di kayak inventarisasi keanekaragaman itu ada banyak banget, ada Imron, ada Ilham, Fahmi, itu banyak. Nanti kamu bisa chat aja aku ya buat aku kasih rekomendasi orang-orangnya kayak gitu. Oke, makasih Teh Wanda, makasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, siap. Ini soalnya Amanda ketua pelaksananya Teh, jadi kayak harus bagus lah book chapternya gitu dan harus konsultasi ke orang yang tepat juga gitu ya Bu ketua pelaksana ya. Iya gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman kiranya memang dirasa cukup untuk pematerinya. Untuk materinya, maka harapannya bisa jadi bahan referensi juga untuk kita dalam mengerjakan nanti di book chapter ini dan juga sebagai penguatan juga nanti konten-konten di book chapter itu seperti apa dan bisa mengaitkan juga dari materi yang disampaikan untuk menuangkan di book chapter itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin yang bisa aku summary atau ringkas dari pemaparan dari Teh Wanda ini bahwasannya biokonservasi ini sangat erat gitu kaitannya dengan keanekaragaman hayati. Dan biokonservasi ini juga berfungsi untuk meminimalisasi terjadinya kepunahan spesies. Nah, terus juga biokonservasi ini dapat dilakukan dengan atau melalui inventarisasi fauna yang meliputi aspek waktu aktif, kemudian aktivitas satwa, lokasi, musim, peralatan, metode, dan juga cara penangkapan. Pun ada metode inventarisasi fauna melalui sensus, diantaranya ada langsung dan juga tidak langsung maupun kombinasi, dan juga ada metode sampling yang berisi dengan penghalauan dan persimpangan. Dan tadi ada tambahan juga mengenai beberapa metode seperti transek jalur, kemudian IPA, kemudian transek garis, lalu juga terkait dengan perhitungan dari indeks keanekaragaman itu juga. Nah, mungkin ringkasannya demikian untuk detailing dan juga pengembangannya bisa teman-teman kembangkan sendiri gitu dengan bahasanya masing-masing seperti apa. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ada bentuk apresiasi gitu dari panitia ke Teh Wanda berupa e-sertifikat. Nah, untuk itu dipersilakan kepada panitia yang bertugas untuk men-share screen-kan sertifikatnya. Nah, berikut ini sertifikat dari kami. Barangkali dari Ketua Pelaksana ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Disilakan kepada Amanda. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Teh Wanda karena udah bersedia jadi pemateri walaupun aku tahu ini dadakan, waktunya juga mepet banget, tapi makasih banyak karena udah menyempatkan waktunya di siang hari ini buat jadi pemateri konservasi ya. Dan dengan ini saya dari perwakilan dari panitia book chapter memberikan sertifikat kepada Teh Wanda. Terima kasih. Hey, thank you. Oh, ada itu ya. Dokumentasi dulu ya bentar ya Teh. Aku hitung ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan juga pemateri. Semoga informasi ataupun materi yang telah disampaikan oleh pemateri ini bisa memberikan kebermanfaatan dan juga agenda hari ini memberikan keberkahan gitu ya untuk kita. Sebelum ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu lagi. Disilakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Firman, ayo nyalain. Rido. Firman, yuk mau on cam atau enggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, langsung konfirmasi aja. Bisa? Untuk Firman, Rido, nggak bisa. Oh, Sukma lagi hujan, katanya hujan besar.
Oke, nggak apa-apa. Jaringannya nggak kuat. Kita ini aja ya, yang ada aja. Oke. Oke. Harus diabaikan Nyalain aja. reaction-nya ya biar rame. Reaction-nya boleh jempol, lope, apa kayak ini kita manfaatin aja yang ada di Google Meet. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, Satu lagi deh biar ganjil. boleh. Kesukaannya Allah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillahirobbilalamin rangkaian agenda udah dilaksanain. Sebelum ditutup juga nih, ada closing statement barangkali dari Teh Wanda selaku pemateri kita sebagai penguatan gitu dari keseluruhan materi yang disampaikan. Silakan. Oke, sebelumnya mau bilang terima kasih banget udah mengundang saya buat jadi pemateri ya, walaupun kurang maksimal banget guys, aku ngerasa balelol pas awal-awal karena bingung gitu ya harus ngejelasin apa gitu, tapi semoga bisa tersampaikan dengan baik. Intinya kalau kalian memang berminat untuk melakukan penelitian tentang biologi konservasi atau secara generalnya deh tentang biologi dan biologi murni gitu ya, silakan cari. Kalau ISMI tuh keren banget, dia sering ikutan volunteer. Kalian juga coba aja cek kayak reach out kakak-kakak tingkat kalian. Butuh bantuan nggak buat penelitiannya? Aku pengen banget punya pengalaman buat bikin kayak buat penelitian murni tuh kayak gimana aja. Ya itu mereka seneng banget guys. Jadi sok aja coba kalian kontakin teman-teman atau kakak-kakak tingkat kalian biar kalian ada yang butuh bantuan supaya bisa setidaknya ya walaupun kalian belum ngontrak biokonservasi itu udah tahu apa aja sih yang biasanya peneliti lakukan di lapangan ketika mereka melakukan sebuah penelitian gitu. Baik itu tentang keanekaragaman, inventarisasi, dan lain sebagainya gitu. Tapi misalnya kalau kalian sama seperti aku yang tidak terlalu tertarik dengan penelitian lapangan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita tentu perlu banget buat punya kesadaran gitu ya, buat kesadaran pada diri sendiri kalau misalnya yang namanya biologi konservasi itu penting, kita harus punya tahu lah ibaratnya tahu isu-isu terkini yang memang berkaitan dengan konservasi, kita ikut menyebarkan, kita ikut menginfluence orang-orang buat ayo kita sama-sama lindungi gitu ya, ibaratnya satwa-satwa yang langka kayak gitu. Jadi walaupun nggak punya passion buat penelitian gitu, seenggaknya kalian punya passion di bidang konservasinya atau gitu. Ya, terima kasih sekali lagi, kalian semua keren banget. Oke, gak kalah keren juga pemateri kita nih Teh Wanda Salsabila. Kita doakan semoga selesai skripsinya, dilancarkan segala urusannya, dan sukses ke depannya Teh. Semoga sehat selalu juga, dan semoga agenda proker gitu, book chapter ini bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga keberkahan di setiap langkahnya. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Sekian dari rangkaian keseluruhan hari ini, dan juga saya moderator, selaku moderator izin untuk pamit undur diri. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Sukma, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sukma, aman gak ya jaringannya? Kayaknya kurang aman deh, aku closing aja deh sekaligus. Mungkin ditutup seluruh rangkaian dalam hari ini, book chapter dan pematerian kedua ini mengakhiri rangkaian hari ini. Oleh karena itu ditutup lagi gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Kalau misalnya kita ketemu in real life, jangan lupa sapa ya. Soalnya nggak tahu gitu ya. Kayak ke Ilmi tuh, Ilmi kita tuh pernah ketemu nggak sih secara real life kayak gitu? Saya follow-followan di IG tapi nggak pernah ketemu secara langsung. Jadi kayak gimana ini wajahnya dia itu gitu. Jadi kalau kalian misalnya kenal aku terus ketemu di jalan sapa aja. Aku ramah banget ya kan Mi orangnya. Dadah semuanya, pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. Dadah Teteh, waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, boleh. Modus ini Firman modus Teh. Aduh, modus dia. Boleh, boleh minta ke Ismi aja. Minta ke Ismi aja.
Wah, bisa nih Firman, kacau. Oke Teh, nanti di-share.